negara asing ya, yang notabene-nya bukan mayoritas Islam ya, itu memang kita seringkali kehilangan makna Ramadan itu. Di Jerman itu puasanya lebih panjang dibanding di sini. Itu bisa beberapa negara bagian itu bisa 20 jam itu. Misalkan berkali-kali ikut pelatihan tentang pengemasan, dikasih pengemasan lagi gitu ya. Padahal kebutuhannya kan harusnya lain misalkan. Oke, selamat pagi Prof. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana nih Prof? Udah 1 minggu puasa selama di Indonesia. Jadi sebenarnya hari ini tuh saya pengen banyak mengulik sedikit tentang pengalaman hidup Prof. Slamet, yaitu terkait dengan mungkin pengalaman berpuasa di Jerman, kemudian mengulik sedikit tentang riset-risetnya yang mungkin menurut saya relevan ya dengan UMKM saat ini. Karena kalau misalnya bulan puasa itu kan kita ada budaya takjil tuh, Prof. Dan biasanya itu UMKM yang lebih mendominasi gitu. Jadi hari ini memang kita akan lebih banyak membahas tentang itu. Dan mungkin sebelum kita membahas tentang itu nih Prof, saya ingin memperkenalkan Prof dulu mungkin buat teman-teman yang belum kenal Prof. Jadi untuk pembicara kita hari ini ya teman-teman, ada Profesor Dr. Slamet Rosyadi, MSI Sikar CRA, yang merupakan Dekan FISIP USUD dan juga guru besar di jurusan Administrasi Publik. Seperti itu ya Prof ya. Terima kasih. Gimana nih Prof, 1 minggu puasa Prof? Ya alhamdulillah puasa yang kita jalin bersama ya, jadi berjalan dengan baik. Udara juga kita lihat sejuk, mendung ya. Karena sebenarnya makna Ramadan kan sebenarnya Ramadan itu terik, panas ya. Tapi untuk tahun ini Ramadannya sangat sejuk dan ini sangat membantu kita ya. Betul. Untuk menjalani ibadah puasa. Iya, jadi tidak tanpa terlalu lapar dan haus. Iya betul Prof. Tapi sebenarnya ini kilas balik ya Prof. Jadi kan Prof Slamet dulu kalau tidak salah di 2003 menempuh studi S3 di University of Göttingen, Jerman. 99 tepatnya. Oh, 99 tepatnya. Oke. Ada yang dikangenin nggak Prof sama masa-masa puasa Ramadan di Jerman? Ya, kalau kilas balik. Sebenarnya kalau saya kilas balik ke belakang mungkin berapa tahun yang lalu ya, 2099-2023 ya. 20 tahunan lebih ya. 22 tahun yang lalu ya. Iya. Oh. Benar? 25 enggak 20 sekian. 25 mungkin ya Prof ya. 20 mungkin 20 tahunan ya. Iya, 20 tahunan ke belakang. Sebenarnya kalau kita itu puasa bulan Ramadan itu lebih kangen ke Indonesia kok. Oh, lebih justru malah kerasa Ramadannya ketika di Indonesia ya. Kenapa ya? Karena kita memang ibadah Ramadan yang dijalankan di negara asing ya, yang notabene-nya bukan mayoritas Islam ya. Itu memang kita seringkali kehilangan makna Ramadan itu. Oh, kenapa? Tapi disitulah begini tantangannya. Ya sana kan nggak ada azan ya. Oh, pada saat itu berarti sama sekali tidak ada. Yang namanya azan itu hanya di dalam masjid. Tidak boleh kemudian menggunakan toa yang bisa didengarkan oleh semua orang di luar masjid, itu nggak bisa. Nah ini yang kita kangenin. Kadang-kadang ya maaf ya, kadang saya sampai lupa gitu kan. Ini sudah sholat belum gitu karena saking tidak ada azan. Iya, karena saking nggak ada azan awal-awal itu seperti itu. Berarti komunitasnya sangat sedikit ya Prof untuk yang sangat Muslim sedikit, itu. sangat sedikit. Kebanyakan dari Asia, dari Mesir, dari beberapa negara Eropa ya, yang notabene-nya mereka adalah pekerja migran yang masuk ke Jerman gitu. Tapi biasanya sesama komunitas Muslim itu membuat satu bazar Ramadan kah Prof? Atau mungkin kumpulan untuk buka bersama? Ada. Ya memang ada. Kita punya komunitas Muslim ya, yang merupakan ya gabungan dari beberapa bangsa ya. Kemudian kita sahur bersama, buka bersama ya, buka bersama dengan mereka, dan itu memang sesuatu yang bagi kita yang jauh dari keluarga itu menjadi obat rindu ya. Bagaimana kita kumpul sesama keluarga yang dalam arti keluarga yang diikat oleh satu agama, bukan yang diikat oleh
hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan, tapi karena hubungannya diikat dengan satu agama, inilah yang kemudian menjadi lebih nikmat ya ketika kita buka bersama dengan mereka. Satu saudara, satu sepenanggungan, satu nasib. Betul, satu nasib di sana, di rantau gitu kan. Nah ini jadi merupakan satu suasana yang barangkali belum ditemukan kalau misalnya kita di sini gitu. Iya, jadi pengalaman hidup yang bermakna juga ya Prof ya akhirnya. Betul. Apalagi kita kan di Jerman itu puasanya lebih panjang dibanding di sini. Oh, berapa jam tuh Prof kira-kira? Kalau kita ketemunya itu bulan puasanya di musim panas, itu bisa beberapa negara bagian itu bisa 20 jam gitu kan. Bisa 20 jam. Wow. Antara 16 sampai 20 jam. Dan itu setiap hari bisa berubah. Tergantung. Bisa 14 jam tergantung dari bagaimana mataharinya. Karena kita mendefinisikan puasa kan mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Betul. Nah, itu kalau musim panas. Siang lebih panjang ya. Lebih panjang, puasa lebih panjang. Tapi kalau musim dingin, puasanya lebih sebentar ya. 12 jam. Di Indonesia kan 12,5 jam ya. Iya, kita rata-rata masih oke sih. Iya, jadi kan konsisten. Di Eropa enggak itu. Tergantung musim. Tapi bagi saya sih lebih enak puasa di musim musim panas ya. Oh, karena musim dingin itu bikin perut keroncongan itu. Karena kedinginan ya. Perlu pembakaran kalori gitu kan ya. Jadi kalau musim panas enak, hawanya sejuk. Padahal 20 jam 16 jam ya, iya, nggak kerasa kita ya, Prof ya. Sering ngabuburit sana tuh ya goes ya. Oh, malah goes ya, Prof. Kita bisa lihat pemandangan. Iya sih, bagus. Tapi nggak ada takjil ya di sana ya. Nggak ada takjil tetap ya, berarti kalau misalnya mau buka puasa tuh harus either beli, kalau nggak masak sendiri. Iya. Kalau nggak ini ya ikut yang perkumpulan itu ya buka bersama. Tapi saya sukanya kuliner di sana tuh enak ya. Di sini kan kulinernya kita udah tahu semua rasanya. Iya, betul. Di sana kulinernya tuh kita ingin kuliner gaya Turki, ada Asian style, ada. Nah itu saya paling suka tuh kebab ya. Oh, kebab itu. Kebabnya itu luar biasa enaknya gitu kan. Sampai masih kebayang rasanya. Nah ini yang saya rindu tuh itu kebabnya itu. Kalau yang lain saya nggak begituan, tapi kalau suasana dan bagaimana saya menikmati kebab di sana itu memang suatu yang luar biasa. Betul. Oke, ngomongin kuliner nih Prof, apalagi waktu Ramadan ya. Emang susah atau nggak susah Prof? Karena kan kalau misalnya Jerman kan mungkin lebih banyak makanan non halal ya mungkin ya Prof ya. Nah itu gimana mensiasatinya Prof? Ya memang mencari makanan halal itu tidak gampang di sana ya. Tapi kita tuh ketika sampai awal pertama tiba di sana itu, saya diberikan tips ya sama teman-teman. Udahlah, yang penting jangan makan babi itu. Itu yang paling simpel ya Bang. Jangan makan babi, jangan makan yang mengandung unsur babi itu loh. Terus yang lainnya gimana? Ya yang lainnya pakai bismillah aja. Nah kita sulit, ya kan? Kalau makan kebab terus pertama ya. Bosen pasti ya Prof. Bosen, yang kedua mahal harganya gitu kan, dibanding makanan-makanan yang lainnya. Nah, ini nih. Betul. Ya. Nah cuma kadang-kadang begini. Kan kalau di Jerman itu kalau siang itu ya, kalau siang itu kan ada namanya Mittagessen. Mittagessen itu makan siang yang disiapkan oleh kantin kampus. Nah itu kalau menunya bagus, biasanya saya beli di siang hari itu untuk nanti berbuka, karena harganya sepertiga dibanding harga pasar, harga mahasiswa. Nah ini yang saya beli di sana, saya simpan, dibungkus, ya kan, terus untuk buka. Katanya menarik ya, Prof. Ternyata makan siangnya sana tuh boleh dibungkus untuk berbuka gitu. Apakah mungkin? Enggak, itu sih karena kreativitas saya sendiri aja. Oh, oke. Iya. Kirain memang udah ada program khusus dari. Enggak Jadi ada. Jadi pinter-pinternya kita mensiasati. Pinter-pinter kita gitu mensiasati. Ya, Prof, kalau menunya enak itu biasanya kita kan sana menu yang menarik itu chicken sama French fries. Itu chickennya tuh setengah loh. Gede banget. Gede gitu loh. Kalau di kita kan mungkin satu ekor ayam mungkin dipotong jadi 10-20 ya. Di sana tuh satu ekor ayam dipotong jadi 2. Nah kita dapat halfnya.
Iya. Nah itu kan, dan itu rasanya enak. Enak banget ya, Iya. Prof ya. Bagi kita mahasiswa tuh itu luar biasa tuh. Itu memang pengalaman di Jerman ini sungguh sangat melekat ya Prof. Menjadi salah satu memori yang indah juga ya dalam perjalanan hidupnya Prof. Ya, Apalagi itu melengkapi lah, Ramadan. melengkapi perjalanan hidup saya lah. Tapi ada nggak sih Prof satu tantangan atau satu memori yang membuat Prof tuh kayak kok berat banget ya kayaknya menjalani puasa Ramadan di Jerman ketika kuliah dulu? Ya, yang berat itu sebenarnya karena perubahan musim saja ya. Karena musim dingin itu, ini pribadi saya. Iya. Jadi dingin itu saya selalu, mungkin daya tahan tubuh saya tuh nggak bagus ya. Iya, nggak Jadi, terbiasa badannya nggak sama biasa ya, salju. walaupun beberapa tahun di sana, tapi kalau musim dingin itu bagi saya tuh musim yang istilahnya saya benci gitu loh. Karena dinginnya, Nusuk tulang banget kemudian ya, Prof, ya. kita itu kadang-kadang harus tetap kerja di kampus. Ya walaupun kerjanya nggak kerja berat ya, kerja membaca dan menulis gitu kan. Tapi memang tidak hanya yang benci, tidak hanya saya, semua orang juga benci musim dingin itu. Karena dinginnya itu sampai pernah mencapai minus 16 derajat. Wow. So bayangin. Itu nggak kebayang sih Prof. Nggak kebayang itu ya, itu yang Beku kita kayaknya nggak saya, suka. Ya. Nah semua orang tuh sukanya musim panas. Karena musim panas kan suasana hati juga enak, pemandangan banyak bunga-bunga bermekaran, terus juga pohon-pohonnya tuh warna daunnya beda-beda. Nah ini kan suasana hati juga jadi gembira gitu. Iya, jadi seneng ya Prof ya, mau keluar juga menikmati alam juga lebih menyenangkan gitu ya Prof ya. Kalau kendala secara sosial tidak ada ya. Itu aja menurut saya sih, hanya kendala musim aja. Itu cukup ramah dengan Ramah, Muslim ya Prof. sangat ramah dengan Muslim. Oke, berarti Prof tuh menjalani puasa Ramadan di Jerman tuh berarti pernah melalui berbagai musim berarti ya Prof ya? Pernah Summer, mengalami terus summer, winter. Oh, summer sama winter ya. Menarik banget sih Prof, ternyata. Jadi dari kedua musim itu memang lebih nyaman ketika di musim panas. Iya, musim panas ya. Oke, sekarang karena kita bisa keluar rumah gitu kan. Oh ya, kalau Keluar winter cuma rumah, di goes. dalam doang. Kalau winter kan dalam aja, ngapain itu. Iya, makanya lebih terkukung cepat. ya. Kalau nggak dalam rumah ya di institut ya, di kampus di gitu kampus. kan. Makanya tadi Prof apa yang bilang bisa dinikmati gitu kan. lebih cepat, lelah ya Prof ya, Betul, lebih berasa lelah nunggu azan laparnya. itu. Lelah menunggu waktu maghrib tuh. Iya, menarik sih itu Prof, saya baru tahu ternyata Cobalah nanti kuliah S3 di Eropa. boleh Akan sih, lebih Prof, menarik tadi. itunya. Iya, untuk mendapatkan Atau di negara subtropik lain. Korea boleh lah. Siap Prof. Iya. Nanti saya coba. Oke, ini ngomongin tentang Ramadan di Jerman sudah. Sekarang saya pengen ngebahas sedikit nih tentang risetnya Prof, karena ada satu risetnya Prof yang saya sangat tertarik terkait dengan model integrasi UMKM ya Prof, di Kabupaten Banyumas nih. Sebenarnya apa sih Prof yang membuat Prof Slamet pada akhirnya tertarik untuk membahas topik ini gitu Prof? Ya. Jadi ini biar saya memberikan kredit ya. Jadi riset ini sebenarnya muncul dari idenya Mas Elpeni Fitrah dan Mbak Ayus sebenarnya. Ya, jadi saya diajak berkolaborasi. Jadi saya sebenarnya kolaborator. Kolaborator, kemudian kita sepakat tentang ide model pendampingan terintegrasi. Jadi kita berangkat dari satu persoalan di mana kita lihat yang namanya UMKM di Indonesia, lebih khusus lagi di Banyumas, itu menjadi tulang punggung ya. Iya, tulang punggung ekonomi, karena itu sektor informal di mana orang bisa keluar masuk dengan mudah tanpa harus ada persyaratan macam-macam. Tetapi ternyata perhatian pemerintah dan stakeholder itu sangat minim ya. Kalaupun ada mungkin parsial sifatnya. Misalkan ada pelatihan terkait dengan pengemasan produk. Setelah itu selesai. Tidak ada bagaimana mendampingi di dalam identifikasi pasarnya, customernya, ya kan? Jadi ada follow up lagi iya, ya, tidak Prof, ada. ya? Kita mencoba untuk bagaimana membuat satu model pendampingan yang betul-betul mengintegrasikan semua yang dibutuhkan oleh UMKM. Gitu. Oke, itu stakeholdernya siapa aja Prof biasanya yang dibutuhkan oleh UMKM? Jadi UMKM sebenarnya betul stakeholder namanya pentahelik ya. Oke, model pentahelik itu jadi, ya. Akademisi, ya, kemudian bisnis, government, community, satu lagi adalah lembaga keuangan, atau juga bisa pers, media. Nah ini
5 aktor ini menjadi penting untuk memberikan perhatian kepada UMKM. Nah, kebetulan yang kita teliti adalah UMKM di bidang ekonomi kreatif. Ya, di mana di situ ada 17 subsektor, diantaranya adalah kuliner, fashion, kemudian kerajinan, kemudian apa namanya advertising, publishing, kemudian seni pertunjukan. Oke. Gitu. Itu integrasi seperti apa, Prof, yang sebenarnya dibutuhkan oleh UMKM ini? Ya, jadi ketika kita akan melakukan pendampingan kepada UMKM, kita harus tahu dulu, kita harus bisa mengenali apa yang menjadi kebutuhan dari UMKM ini. Seringkali kadang-kadang sifat program itu seragam. Ada UMKM yang misalkan berkali-kali ikut pelatihan tentang pengemasan, dikasih pengemasan lagi gitu ya. Padahal kebutuhannya kan harusnya lain misalkan. Dia kebetulan misalkan digitalisasi, bagaimana masuk ke pasar yang pemasarannya menggunakan platform online. Ya kan? Ada juga yang sudah platform online itu dikasih pelatihan berkali-kali, ya kan? Tapi tidak dilatih bagaimana misalkan memberikan membuat satu video menarik atau tampilan yang menarik terhadap video atau foto-foto yang ditampilkan untuk bisa dilihat oleh customernya. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipahami oleh pemerintah, barangkali oleh lembaga-lembaga lain ketika ingin mendampingi para UMKM ini. Oke, jadi bentuk pelatihannya itu kadang tidak disesuaikan dengan kebutuhan, jadi kayak disamaratakan gitu ya, Prof, ya. Karena programnya adanya itu. Jadi kadang UMKM itu diundang berkali-kali dapatnya itu gitu kan. Jadi nggak naik kelas gitu loh. Iya, akhirnya stuck di situ-situ aja ya, Prof. Ya. Sebenarnya kenapa saya tanya ini tuh karena biasanya kalau di Ramadan ini kan banyak bermunculan UMKM yang tiba-tiba langsung memfokuskan bisnisnya tuh di Ramadan gitu loh, Prof. Karena dinilai kan kalau Ramadan kan lebih momentumnya tuh dapat gitu loh, Prof. Nah, makanya menurut Prof Slamet ini, apakah sebenarnya betul UMKM itu bisa memanfaatkan di Ramadan? Tapi kan kalau misalnya Ramadan selesai, berarti selesai juga dong, Prof, momentumnya gitu. Nah, bagaimana untuk mereka bisa lebih sustainable? Ya, pertanyaan yang bagus ya menurut saya. Jadi keunikan di Indonesia, khususnya negara-negara Asia yang mayoritas itu Muslim, di bulan Ramadan ini bisa menjadi satu momentum yang bisa dimanfaatkan ya oleh UMKM, karena salah satu tradisi kita adalah tradisi kuliner. Betul. Ya, tadi dibahas takjil ya, hampers. Nah, ini seharusnya menjadi satu momentum yang harus bisa dikelola, dimanfaatkan oleh UMKM. Bagaimana mereka bisa menampilkan produk kuliner yang bagus, bisa menampilkan kemudian hampers yang menarik, sehingga kemudian bisa diminati oleh pasar. Jadi jangan sampai kemudian ini hanya sifatnya seasonal gitu loh, hanya musiman. Sayang gitu kan, ini momentum setahun sekali datangnya, ya kan? Ini harusnya dimanfaatkan untuk bisa mengidentifikasikan siapa customernya. Karena kan kita pasti tahu lah yang namanya orang hidup butuh makan gitu kan. Nah, ini harus dikenalkan bagaimana makanan-makanan yang bisa sesuai dengan, kalau di Banyumas ya lidahnya orang Banyumas, tapi itu tuh dengan harga yang terjangkau. Gitu ya, Prof. Nah, menurut Prof nih, kira-kira integrasi seperti apa yang dibutuhkan UMKM biar tidak berhenti di seasonal Ramadan ini? Mungkin stakeholdernya boleh mungkin pemerintah kah, atau mungkin media kah? Karena kan media juga sekarang cukup punya peran penting ya, Prof, untuk mengangkat produk-produk UMKM gitu. Ya. Jadi mungkin di sini tadi saya katakan Pentahelix ini harus bekerja betul membantu UMKM. Kenapa membantu UMKM? Ya karena jumlahnya besar. Kemudian lapangan tenaga kerja yang diserap juga besar. Ya kan? Kemudian juga mereka itu kapitalnya kecil dan mereka harus survive. Ya. Jadi yang perlu dibantu oleh stakeholders, apakah itu akademisi, pemerintah, ya dengan perannya masing-masing. Misalnya pemerintah bisa memberikan bantuan, misalkan kredit yang dengan bunga yang murah, misalkan. Kemudian bisnis misalkan bisa membantu untuk memasarkan segmen pasar yang lebih luas. Komunitas misalkan juga bisa misalkan menggunakan influencer mereka, ya kan, untuk bisa mengenalkan, mempromosikan produk-produk tadi, makanan,
fashion, kemudian hampers yang bisa kemudian dikenal tidak hanya di skup yang sempit ya, tapi di skup yang lebih luas melalui media digital. Ini sangat menarik kalau kita bisa menggunakan para influencer. Gitu. Media juga penting. Bagaimana jurnalis bisa mewartakan kekuatan kuliner, kemudian kekuatan subsektor ekonomi kreatif lainnya kepada masyarakat yang lebih luas yang melalui media yang mereka kuasai. Kita balik lagi nih Prof ke riset kemarin, kalau tidak salah kan ada FGD-nya juga nih ya Prof ya. Itu biasanya keluhan dan apa yang disayangkan oleh UMKM itu biasanya apa Prof? Yang mereka Jadi saya katakan misalkan begini, ada pendampingan mengenai hak kekayaan intelektual. Misalkan hak cipta. Iya, hak cipta. Ya, hak cipta. Sudah diberikan cara bagaimana mengurus tentang hak cipta. Misalkan batik. Batik kan harus dihak ciptakan itu. Batik ataupun misalkan bikin kaos, bikin model-model, gambar-gambar, kata-kata tertentu. Itu kan harus dihak ciptakan supaya tidak dicontek yang lainnya. Tetapi kemudian tidak ada upaya bagaimana membantu secara finansial. Karena pengurus hak cipta kan ada step by stepnya gitu ya, Prof. Ada dananya. Oh, ada dananya juga. Ada anggarannya ya kan. Wah. Kita bikin hak cipta misalkan. Buku aja kan ada anggarannya. Iya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang tidak atau luput dari perhatian pemerintah. Artinya mereka dibantu juga dalam pendanaannya. Oh, jadi bukan cuma diajarkan atau disosialisasikan syarat-syarat dan step by step, tapi memang diberikan kesempatan untuk mengakses dana juga ya Pak. Dana juga. Karena kan HiKI juga sebenarnya bukan cuma untuk UMKM-nya juga, tapi kan juga untuk Indonesia juga kan ya sebenarnya. Yang melindungi tadi budaya kreativitas, budaya kita, supaya jangan sampai kemudian suatu hari atau di masa yang akan datang tiba-tiba batik kita diklaim oleh negara lain. Karena kita tidak bisa membuktikan bahwa itu milik kita dan sah secara hukum. Iya, padahal kalau kita lihat kuliner-kuliner apalagi season Ramadan ini kan sebenarnya syarat akan budaya Indonesia ya Prof. Kayak kalau misalnya memang bisa dibuat HiKI itu malah justru menjadi salah satu nilai plus juga mungkin untuk Kabupaten Banyumas atau Indonesia gitu ya Prof ya harusnya. Jadi semoga deh ke depannya pemerintah bisa lebih melek dan juga banyak stakeholder yang juga akhirnya menyadari bahwa ternyata potensial juga loh UMKM kita untuk bisa lebih berkembang gitu. Oke, UMKM ini kan dari tadi kita ngomongin dalam lingkup umum ya Prof, dalam lingkup Provinsi Banyumas, Kabupaten Banyumas. Tapi kalau misalnya kita turunkan ke fakultas tercinta kita nih Mas, ke FISIP, ini kan banyak ya Prof mahasiswa kita yang sangat kreatif, yang setiap tahun tuh selalu mengajukan proposal kewirausahaan ini. Menurut Prof, ini biasanya mahasiswa nih kekurangannya apa nih Prof? Kadang suka ada ide wirausaha, tapi sama mereka tuh tidak bisa dieksekusi dengan baik gitu Prof. Mungkin bukan kekurangan tapi tantangan ya. Jadi seringkali bahwa mahasiswa itu, ini yang saya tahu ya, seringkali bahwa mengikuti proposal kewirausahaan itu sifatnya hanya sekedar untuk berpartisipasi. Sehingga kemudian ketika mereka itu barangkali produknya gagal, itu mereka tidak mampu untuk sustain, melanjutkan, memperbaiki. Seharusnya ini menjadi satu peluang bagi mahasiswa ya, ketika difasilitasi ada pendanaan dari Unsud maupun oleh Kemendikbudristek itu digunakan untuk melatih tadi spirit of entrepreneur-nya itu. Sampai seberapa jauh mereka itu bisa punya kekuatan adaptasi terhadap bagaimana mereka itu menghadapi persaingan, bagaimana mereka itu bisa mengenali permintaan dari konsumen. Harusnya itu menjadi satu media pembelajaran juga sebenarnya, bukan hanya di kelas tapi media pembelajaran langsung di lapangan gitu kan. Seharusnya seperti itu. Apalagi sekarang kita punya pendopo, punya joglo, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan misalkan untuk tempat kuliner mahasiswa sebenarnya menurut saya. Silakan mahasiswa dengan kreativitasnya bisa mengenalkan produk kuliner mereka. Boleh mereka buat sendiri atau barangkali awal-awal mereka menjual produk orang lain, silakan. Yang penting mereka belajar berwirausaha itu. Oke, sekarang terakhir nih Prof, pesan-pesan buat mahasiswa FISIP yang mungkin ingin memulai usaha atau mungkin ingin menyeriusin UMKM-nya, seperti apa Prof? Biasanya yang namanya usaha itu harus punya prinsip jangan takut gagal.
kegagalan itu pasti akan ditemui gitu kan. Pasti akan ditemui. Tapi itu bagian dari proses ya, proses untuk bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Jadi kalau saya baca dari bagaimana pengalaman para bisnismen yang sukses. Mereka itu kebanyakan selalu jatuh bangkit. Nah, yang paling penting adalah bagaimana punya energi untuk bangkit. Iya. Itu yang paling penting. Kalau jatuh itu pasti akan ada peristiwa itu. Tapi bagaimana kita bangkit dari peristiwa jatuh itu sehingga kemudian mahasiswa punya daya tahan yang kuat ya ketika mereka harus menghadapi situasi-situasi yang barangkali itu sulit bagi mereka untuk menghadapi. Tapi kalau mereka punya pengalaman itu, insya Allah menurut saya mereka akan bisa punya endurance, punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi persaingan, untuk bisa mengenali lagi bagaimana kebutuhan dari pasar yang mereka hadapi. Saya kira itu. Mantap, Prof. Jadi terima kasih ya, Prof, sudah bercerita banyak hal hari ini tentang gimana suasana Ramadan di Jerman. Yang saya rasa sih mungkin ketika mahasiswa FISIP mendengarkan ini menjadi inspirasi, oke, pengen juga nih ngerasain apa yang Profesor Slamet rasakan ketika di Jerman gitu. Karena kan mungkin pengen cari suasana berbeda gitu ya, Prof. Udah selama hidup di Indonesia, terus rasanya pengen nyoba di luar negeri seperti apa. Kemudian terima kasih juga sudah diskusi dan sharing-sharing terkait dengan risetnya, dengan kemudian dihubungkan dengan UMKM yang lebih ke seasonal di Ramadan ini, dan juga pesan-pesan untuk mahasiswa FISIP gitu. Mungkin sebelum saya tutup podcast hari ini, jangan lupa teman-teman untuk menantikan episode selanjutnya. Kemudian kita nantikan juga ini pantun terakhir dari Prof. Pantun. Oke, pantun. Ini buat teman-teman semua ya. Saya akan memberikan pantun yang terkait dengan Ramadan ya. Mudah-mudahan pantunnya bisa diterima ya. Tolong dicakapin ya. Siap, Prof. Sahur enak, sayurnya bayam. Cakep. Ya. Tambah enak, lauknya mendoan. Cakep. Ya. Mari konsisten untuk menjalankan ibadah siam, meraih bahagia, sukses Ramadan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, see you on the next episode. Bye bye.